Saya paling khawatir pada tahap pengumpulan data. Oh, justru di Itu awal saya ya? konsisten, ya. Saya ingin dapat data yang berkualitas, data yang kualitinya sangat tinggi, sangat bagus, even dengan descriptive statistics, sangat meaningful. Nggak bisa lagi ditolong ini, sudah susah ini. Malah harusnya dibatalkan saja penelitiannya harusnya pada saat itu. Banyak yang sering dipakai biasa di dunia farmasi ya. Biasa ingin melakukan suatu percobaan atau suatu memberikan presentasi akan suatu terapi obat ya. Kemudian mereka membandingkan suatu terapi dengan terapi yang lain. Nah, mereka menggunakan besar sampel yang sangat besar sekali ya. Kemudian mereka menyajikan, dok, ini p-value kecil sekali, 0,0000. Artinya sangat signifikan. Sedangkan dibeli obatnya ya, dipakai ya, karena ini p-value-nya kecil banget. Ya, bahaya itu. Bahaya penelitian seperti itu. Jadi, kembali lagi juga ke Pak Feli tadi bilang data ya. Ini pesan saya. Saya bagikan pengalaman saya. Saya tidak terlalu khawatir pada tahap analisis data. Saya paling khawatir pada tahap pengumpulan data. Oh, justru itu di awal ya. Saya ingin dapat data yang berkualitas sampai akhirnya di depan monitor saya data itu betul-betul bagus, qualified, kualitinya amat sangat tinggi. Artinya apa dengan data yang kualitinya sangat tinggi? Data yang kualitinya sangat tinggi, sangat bagus, even dengan descriptive statistics sangat meaningful. Tapi data yang sudah sedemikian jelek, hancur berantakan. Mau diapain, dianalisis pakai teknik apapun? Betul, dengan teknik yang sekalipun paling canggih. Nanti garbage in, garbage out ya? Betul. Nggak bisa dimodifikasi lagi, dibuat dibagusin, dipolish supaya hasil outcome-nya jadi kelihatan bagus? Ya, betul. Jadi sekalipun datamu kecil segala macam, bukan masalah size-nya, tapi quality datanya bagus, kumpulannya benar, pengukurannya benar, datanya di-coding dengan benar, itu akan jauh lebih berharga daripada data yang super besar, tapi super messy. Tidak ada analisis yang bisa menolong, sekalipun canggih, kayaknya nggak ada nilainya. Sementara yang tadi data kualitasnya bagus, hanya dengan descriptive statistik, simple, median, mean, modus, rate, histogram, bar chart, atau walaupun lebih sederhana, kita lebih bisa percaya ya. Exactly. Data yang pakai metode yang kompleks, tetapi karena kualitas data yang tidak diperhatikan, artinya tetap hasilnya akan kayak analisis yang univariat atau deskripsi akan lebih baik dibandingin kalau data penelitian yang analisis yang multivariat atau analisis yang lebih canggih, tapi hasilnya kualitas datanya berantakan ya. Betul. Makanya bagi saya data itu kunci bagi statistician. Kalau datanya udah jelek, udahlah, itu udah repot kita. Udah repot untuk nggak bisa ditambal-tambal ya atau disulap-sulap dengan berbagai metode statistik, imputasi atau teknik-teknik apa. Iya. Nggak bisa lagi ditolong, udah susah itu. Malah harusnya dibatalkan saja penelitiannya harusnya pada saat itu. Nggak bisa lagi. Menarik. Ini mungkin bisa cerita. Satu ya tentang masalah causal inference ya, tentang masalah kausalitas ya. Karena dalam dunia kedokteran, di dunia kesehatan, kita banyak sekali ya menemukan orang berani sekali klaim ya, bahwa terapi ini adalah, bahkan kita nggak ngelihat bahwa kita melihat bahwa itu banyak sekali yang orang berani klaim ya, bahwa terapi ini lebih baik dibanding terapi B. Terapi ini bisa menyembuhkan penyakit ini berdasarkan hanya mengumpulkan data sebagian data, kemudian apalagi yang kadang-kadang ada beberapa yang berasal testimoni ya. Mungkin bisa diceritakan apa itu memang kausal bukan kausal? Ini pertanyaan yang super berat bagi statistician ini sebenarnya. Kalau causality ini topik yang cenderung statistician agak gemetar untuk bicara. Tapi begini kurang lebih. Ini lagi-lagi pandangan saya pribadi dan dari sudut pandang statistik ya. Causality inference ini agak berat, super berat. Karena wordingnya kausal.
Ketika kita mengatakan X causes Y, X karena X lah menyebabkan Y, itu berarti kita mesti yakin in any case, in any way, X pasti menyebabkan Y. Di segala Mau kondisi. kita bawa kemana? Di segala kondisi. Kita mau bawa populasi mana, kondisi mana, harus. Nggak ada tanda kutip bintang asterik syarat ketentuan berlaku ya? Nggak ada tornya, terms of reference-nya atau kondisinya nggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang untuk teman-teman dari sudut bidang ilmu yang lain, bisa nggak kita jamin X claim X causes Y-nya di penelitian mereka? Itu yang susah. Susah ya. Tentu beda kalau kita masuk di mechanical engineering atau computer science yang bermain dengan coding atau data, relatif gampang. Ibaratnya saklar knop lampu, kita tekan lampu nyala, kita akan bilang karena saya tekan lampu inilah, tekan saklar ini lampu itu nyala. Jelas variabelnya yang pengaruh cuma sedikit ya. Padahal kami statistisnya bisa berdalih, belum tentu. Sepanjang kalau kabelnya ada, kabel saklarmu nyambung dengan kabel lampunya. Apakah itu cukup? Belum tentu. Apakah ada listrik? Jadi itulah makanya argumen para statistician berat sekali menggunakan kata kausal. Jadi wording ini punya implikasi luas bagi para statistician. Nah, apalagi dibawa ke penelitian medis. Kausality ini berat. Makanya kami cenderung dalam penelitian kami sedikit menurunkan bahasanya, bukan kausality, tapi berhubungan ataupun efek. Jadi berhubungan atau efek ya? Atau asosiasi ya? Ya, asosiasi ataupun efek. Itu lebih bagi kami lebih bahasa yang lebih membumi ketimbang kausal. Tapi tidak berarti kami meniadakan kata-kata kausal, ibaratnya ini betul-betul magic tidak bisa kita gunakan. Enggak. Sepanjang kita bisa mengontrol betul selama penelitian, bisa membuktikan betul ini sudah kita kontrol, kita isolate segala macam dan terbukti. Well, oke. Apakah memang itu ya, Om Edin, untuk menentukan kausalitasnya berdasarkan itu yang gambar segitiga itu yang paling mendekati kebenaran itu studi systematic review atau studi meta analisis, kemudian di bawahnya lagi ada studi clinical trial, ada di bawah lagi kalau studi observasional. Apakah seperti itu Pak? Berdasarkan desain studinya. Itulah dia. Makanya pada saat bagi kami sebenarnya bukan di ujungnya kausalnya yang kami concern, tapi proses kamu mendapatkan causal conclusion itu bagaimana? Artinya banyak indikator yang harus dipenuhi ya? Loh ya, makanya tidak mudah, amat sangat tidak mudah. Jangankan kita ya, pasti tahu ya obat Abotil ya? Ya, lihat nggak kan setelah berapa tahun, setelah berapa belas tahun di withdraw kan dari pasar. Dan kita pakai ya, banyak yang pakai. Ya, artinya apa? Dulu dibilang diklaim ini kauses ini pakai obat ini bisa menyebabkan, ternyata enggak kan? Ada tidak gitu. Itu yang kita bilang ini dia cost yang harus kita bayar. Memang kita butuh waktu untuk menunjukkannya. Makanya kita berusaha lower down bahasanya. Kembali lagi dari awal, ketika kita mengklaim ini kausal yang kita begini, kita lihat prosesnya gimana sih kalian mendapatkan sampai itu prosesnya. Apakah kalian sudah lakukan systematic review dulu, meta analisis, kalian tidak lihat riset yang lain, kemudian setelah itu kalian pakai itu untuk riset kalian sendiri, kalian sudah isolate semua segala macam. Jadi betul-betul butuh waktu yang panjang. Nanti kita compare ya dengan penelitian-penelitian yang orang lain juga ya di tempat lain juga mungkin dengan studi yang berbeda juga ya. Ya, betul. Jadi nggak sembarangan kita menyematkan label kausal gitu. Bukan berarti p-value di monoklonal 5 kausal gitu ya. Jangan, itu salah besar. Walaupun topik S3 saya tentang kausal, cuma lagi-lagi saya bahas dari sisi hanya statistik ya. Jadi saya nggak berani bawa topik itu keluar statistik. Jadi hanya dari sisi statistik sendiri, statistical modeling. Dan lagi-lagi ya seperti tadi Pak Feli bilang, ketika kita melakukan penelitian, beranilah men-challenge diri kita sendiri. Apa message yang kita dapatkan ketika p-value-nya ketika hasilnya statistik signifikan, dan juga kita berani men-challenge ketika tidak signifikan. Saya masih ingat pemimpin kedua saya, Nani Vermut, menyampaikan pesan pada saya, dan dia bilang begini, saya masih ingat sekali tahun 2011 Desember. Dia bilang, kebanyakan para peneliti stop
ketika mereka mendapatkan analisis mereka statistically signifikan. Mereka tidak berani men-challenge atau melihat dari sisi pandang yang lain ketika itu tidak signifikan. Ya saya pikir betul juga ya. Karena bisa saja sebenarnya pertanyaan penelitian menarik atau temuan yang menarik ada di balik itu. Memang null hipotesisnya tidak signifikan, tapi rupanya di balik itu ada yang menarik sekali punya pertanyaan penelitian. Itu yang dia challenge. Dan dia challenge untuk para statistisi muda termasuk saya waktu itu. Harus kalian berani berpikir seperti itu. Challenge. Jangan mau stop di situ. Benar juga ya. Jadi p-value statistical significance kan bukan ukuran segala-galanya gitu. Tapi message di balik itu apa? Ini terlihat sekali ya waktu untuk yang semenjak COVID ya. Terapi yang diberikan bagi pasien COVID kan kita lihat bahwa itu hari ini tim pakar mengatakan obat ini yang dipakai ya. Dari hidroksikloroquine, ivermectin dan lain-lain. Akhirnya kemudian beberapa kali merevisi lagi ya. Ternyata meralat kembali ya bahwa itu ternyata hasil penelitian terbaru membuktikan hal yang berbeda lagi ya. Artinya kalau dari awal kita klaim itu sebagai kausal itu terlalu berani ya. Betul, itu dia. Apalagi karena masalah COVID ini ya, seperti saya bilang tadi, salah satu indikator utama kita mengklaim kausal adalah waktu. Supaya X, kita klaim X causes Y, ada waktu, jeda waktu. Tidak mungkin X dengan Y happening at the same time. Impossible. Y itu akan nongol setelah X nongol dulu.